sebenarnya bukan resign Kak. Ini aku nggak cerita di mana-mana betul, eksklusif. Eksklusif ya. Ya kebetulan nih, sebenarnya aku ada trauma Kak dulu. Okay. Aduh ini aku nggak cerita kemana. Lagi-lagi. Tapi beneran eksklusif. loh, beneran eksklusif ini. Okay. Best. Hi Slime Slayers, welcome back to Slime Say. Seru. Hari ini gue kedatangan bintang tamu yang lagi sering banget seliweran di FYP gue, di Reels gue. Sampai akhirnya gue minta Slaymin untuk undang ke sini. Langsung aja kita sambut, ini dia, Ocha. Hai. Halo. Slime Say. Thank you so much udah undang aku. Ini first podcast. First podcast, jujur banget. Very nice. Aku sering banget ngeliat kamu jujur di FYP aku, di Reels aku, sampai aku kirim ke si Slaymin kayak coba deh undang dia, kayaknya dia menarik dan kayak banyak insight yang mungkin bisa di-share buat Gen Z di rumah gitu kan. Thank you so much. Seneng banget ternyata Kak Emil nontonin aku, kirain aku doang yang nontonin Kak Jujur aku nontonin kamu dan seru banget. Karena Reels kan it's very random kan, dan kayak kadang tuh nggak pengen nonton yang aneh-aneh, walaupun Reels gue tuh ya bisa kadang kontennya terus kadang kontennya yang beneran yang dark enggak gitu, tapi kan kadang butuh yang inspiratif juga kan. Aduh Masya Allah. Tapi nih Cak, kalau misalnya kayak kita ngebayangin kamu umur 18 tahun gitu, kamu nyangka nggak sih sekarang bakal bisa sampai kayak beli rumah, kamu kan juga udah beli mobil impian, bahkan juga kamu jadi pembicara di kampus yang dulu bahkan tuh pernah nolak kamu. Jadi kalau ditanya nyangka apa enggak, sebenarnya nggak nyangka sih Kak Emil. Karena aku di umur 18 sangat amat 360, terbalik dong ya, 180 derajat berbeda sama aku yang sekarang. Bukan dari segi physically doang, tapi kayak mindset jauh banget lah ya. Aku seperti anak 18 tahun pada umumnya kok, yang belum tahu arah kemana, belum punya skill apa-apa, kayak belum punya, ya masih kayak suka main-main, nongkrong gitu. Jadi kalau dia nyangka apa enggak nyangka banget. Yeah. Dan sebenarnya aku sama Ocha kita cuma beda, tadi kita ngobrol beda setahun ya. Jadi betul. Ocha tuh 2002, aku 2001, kita berdua sama-sama Gen Z. Ya kalau kamu umur 18 tuh berarti kan baru lulus SMA kan, baru awal-awal kuliah. Jadi mungkin buat orang-orang yang di rumah, anak-anak yang Gen Z sekarang lagi ngikutin Ocha juga, kayak maksudnya don't worry gitu, kayak kita semua belum figure it out waktu kita umur 18 tahun. Banget. Dan karena sekarang social media tuh cepet banget, kita selalu dapat informasi selalu cepet. Kadang tuh kita jadi kayak, gue harus ngelakuin apa ya, pressure gitu-gitu. Chill. Kita masih muda. Dan kayak menurut aku itu sebenarnya, aku nggak tahu ya, itu jadi kayak toxic standard gitu sih Kak. Ketika kayak kita, makanya aku sebenarnya agak ragu Kak, ketika nge-share kayak pencapaian aku, atau kayak sebenarnya itu pencapaian aku nge-share tuh sebenarnya buat diri aku sendiri gitu sih Kak. Kayak pengingat dan kayak penanda, kayak bahwa ini perjalanan gue udah di sini loh titiknya gitu. Tapi pasti akan ada kayak, aku sering banget Kak ngelihat di threads nih sekarang kan lagi rame ya. Banyak yang suka komen tuh kayak, bukan komen sih, bikin threads yang kayak kata gue stop bikin kayak apa sih, postingan-postingan yang kayak 18 tahun udah beli mobil, gimana ya caranya gitu. Tapi aku paham banget kayak arahnya ke sana karena sebenarnya jadi toksik, tapi di satu sisi kayak mungkin balik lagi kita tidak bisa kayak menahan atau kayak mengkontrol kayak pikiran orang-orang. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian lihat postingan-postingan kayak ya kayak orang nunjukin achievementnya, mungkin lebih lihat di sisi positifnya aja betul. Gitu. Yang harus diubah adalah mindset kalian, bukan kitanya. Karena kita nggak bisa kontrol apa yang orang post di sosmed, dan selama itu tidak merugikan kalian, change your mindset, kayak jadiin itu justru motivasi kan. Benar. Emang kamu ada aja gitu yang ngehujat kayak apa sih pamer gitu ada? Pasti ada aja lah Kak. Cuma mungkin jarang-jarang banget ya. Mostly alhamdulillah audiensku alhamdulillahnya positif. Tapi pasti adalah 1-2 yang bahkan itu kayak fake account. Mungkin kayak biasanya tuh orang terdekat tahu. Oh really? Biasanya. Karena bener-bener fake account baru bikin akun. Terus komen yang kayak spesifik gitu. Pasti ada, dan aku jadi lebih wise sih Kak kadang kayak aku juga. Karena itu sih Kak, karena kayak banyak banget yang kayak bilang kayak ngepost kayak penghasilan atau kayak apa tuh jadi standar yang bikin kayak orang pressure. Aku tuh jadi kayak, kita kreator nih jadi kayak takut pertama, terus kayak nahan, nggak bisa seleluasa itu. Tapi jadi lebih wise sih. Menurut aku jadi harus yang wise tuh kreator juga, audiensnya juga wise gitu ya, betul. Sama aku kepo juga nih, tadi kan aku diceritain kayak kamu tuh pernah ditolak UI dulu ya. Nah terus sampai akhirnya sekarang kamu malah bisa jadi pembicara di UI, itu gimana cerita lengkapnya sih? Aduh, itu sebenarnya agak panjang, nggak apa-apa ya aku yapping ya. Nggak apa-apa banget. Jadi ceritanya, dulu aku tuh SMA di
SMA aku bagus Kak, sebenarnya SMA 6 tau nggak? Oh 6, 6 tuh Gora 6. Iya. Ih pengen banget jadi Gora Ranger. Yang gini Pak. Iya, kayak pakai rok span gitu. Sumpah. Dulu Iya. mah gue suka kipak ke orang-orang, gue bilang gue anak 6. Anak Chen. Percaya sih. Iya, jadi aku tuh anak 6. Maksudnya Bisa diem gak? Terus, maaf ya. yang mana santai banget. Yang mana sebenarnya sekolah aku tuh bisa dibilang lumayan bagus lah ya. Dan banyak teman-teman aku yang masuk UI. Ya. Jadi aku punya mindset saat itu kayak oke, masuk UI itu normal di anak 6 gitu. Jadi aku pikir standarnya segitu berarti aku bisa gitu kan. Jadi aku pilih lah waktu itu pas SBMPTN, pilihan pertama aku UI. Pilihan kedua aku UNJ, kampus aku yang kedua. Yang sekarang maksudnya. Nah, dan saat itu tuh aku juga jadi apa ya, kayak keluarga aku lumayan berpegang harapannya ke aku gitu. Karena kedua kakak aku, betul aku 6 bersaudara. Dua 6? kakak, 6. Gue kira gue udah paling banyak 4 ini. Oke, terus. 6, setengah lusin. Nah, jadi kakak aku, 2 orang kakak aku ini waktu itu nggak terima UI. Jadi kayak harapan kita, nggak satu-satunya sih, cuma harapan kita kamu Nina, ayolah masuk UI gitu. Ya lagi siapa juga sih yang nggak mau masuk UI, orang tua, bahkan kita-kita. Jadi kayak, oke, aku akan usahakan masuk UI. Dan aku sebenarnya ambis pas SD sampai SMP, tapi SMA kurang ambis. Cuma ya, aku mikir kayaknya UI agak susah, tapi kayak aku akan berusaha gitu. Pilihlah tuh UI pertama. Kakak bisa tebak jurusan aku di UI yang aku pilih apa? Komunikasi. Enggak. Kriminologi. Ini hampir aku hampir milih itu. Tapi ada satu lagi yang menurut aku kayak enggak expect. Bisa tebak lagi terakhir. Kedokteran. Oh salah, aku IPS BTW. Oh oke. Aku filsafat. Wow. Itu semua orang kaget sih, filsafat. Jadi pilihan pertama aku kagetnya karena jurusan yang kamu ambil 2 sih ya sangat Oh iya, UNJ aku tata rias. Iya, tata rias ya by the way. Makeup banget. Ya, jadi pertama itu pilihan SBM, terus ternyata pas pengumuman kita ngeliat bareng-bareng. Kakak tahu kan yang pengumuman SBM yang keluarga ngeliat, terus kayak merah yang UI. Jadi kayak kamu bikin gak videonya? enggak. Oh, gue soalnya bikin bareng sama teman-teman terus pas gue kamu itu tulisan pas gue sumpah kamu gitu. Jangan gitu. berharap masuk UI kalau gue kayak gitu waktu itu. Iya. Bukan lolos pergi dan kubur mimpi lo dalam-dalam. Laptop gue tulisnya begitu. Gak kuat. Ya, anyway. Ya, gue merah Kak ceritanya. Sedih lah aku, terus kayak ngerasa gagal karena ya aku sudah berekspektasi bisa di UI, udah kayak kepikir karena pernah datang ke UI pakai jaket kuning, udah foto gitu ya, kayak gue akan di sini nanti memakai jaket kuning ini gitu. Ternyata kayak pudar lah semua mimpi-mimpi aku itu, terkubur dalam-dalam. Terus ya udah aku keterimanya di pilihan kedua. Yang saat itu aku nggak kepikiran bakalan kuliah di UNJ. Gitu. Karena otakku UI aja udah kayak terkunci di UI gitu. Ya udahlah, aku pertamanya merasa gagal, merasa aku minta maaf banget sama orang tua aku yang kayak maaf Cang nggak bisa keterima maaf Pak gitu. Nggak apa-apa kan yang penting keterima negeri gitu. Karena waktu itu di sana tuh kondisi ekonomi lagi lumayan surut. Jadinya alhamdulillah dapat negeri aja tuh udah bersyukur lah gitu. Keterimalah masuk UNJ yang awalnya tuh aku kira aku gagal. Ternyata aku sadar, mindsetnya sekarang tuh aku sadar bahwa terkadang pilihan yang kita mau itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Yang mana di perjalanannya pas aku kuliah di UNJ, ternyata banyak banget Kak kebaikan yang datang ke hidup aku. Yang pertama, di UNJ itu aku bisa sambil meniti karir. Aku bisa sambil kuliah, sambil kerja. Yang mana di umur 18 tahun itu, jadi aku keterima kuliah itu aku langsung cari-cari kerja Kak. Dan fun fact lagi, aku pertama kali kerja itu sebagai pelayan di kafe. Gitu, jadi nggak langsung konten dulu gitu. Jadi aku di UNJ alhamdulillahnya, karena waktu itu angkatan COVID juga Kak. Iya sama. Iya sama. Angkatan COVID, jadi tuh masuk agak gabut lah di rumah online gitu. Yaudah aku cari-cari kerja dan mulai meniti karir, masuklah di bidang sosmed. Terus kayak sampai udah dikenal di kampus tuh kupu-kupu. Karena bener-bener datang absen, kok duluan gak ada nongkrong-nongkrong gitu. Nah terus habis itu dan aku bersyukur juga Kak, karena aku lihat teman-temanku yang kuliahnya di UI, kan banyak sahabat aku yang kuliah di UI, itu tuh kalau kita nongkrong Kak, mereka buka laptop sendiri. Itu benar-benar kayak 2 anak UI di pojokan, pasti mereka main laptop. Dan itu lagi belajar atau lagi ngerjain tugas gitu, kayak wow, kayak I could never kayak lagi nongkrong terus gue buka laptop dan belajar gitu. Jadi
bersyukur gitu. Jadi bersyukur banget keterima di kampus UNJ ini, yang mana pilihan kedua aku yang awalnya aku nggak expect. Ternyata banyak kebaikan yang datang ke aku. Lebih fleksibel lah ya. Bener, lebih fleksibel. Dan akhirnya pas di UNJ aku mulai meniti karir. Aku basicnya tuh aku content creator brand, Kak. Oke. Jadi untuk di brand-brand. Berarti kamu bukan agency? Bukan, sering dikira anak agency, tapi bukan anak agency. Dan belum pernah nyemplung ke agency. Jadi pure aku content creator yang apply, ngirim CV ke brand gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa membantu brand buat ngembangin sosmed-sosmednya gitu. Jadi total tuh aku megang tuh udah kayak 5 brand selama 5 tahun aku megang. Ada yang kayak satu brand itu 2 tahun, ada yang setahun gitu. Kalau Kak Emil ngeliat akun brand aku yang mana, Kak? Yang kopi ya? Toko roti ya? Toko roti. Oh iya. Yang pokoknya barista gitu. Oh iya benar. Ya itu kamu kadang jadi pelanggannya. Benar, kan jadi bosnya. Iya benar. Iya emang banyak role-nya ya. Ya itu kerjaan terakhir aku, Kak, FYI gitu. Nah, aku meniti karir dan sekarang kan udah punya manajer, alhamdulillah ya. Nah, manajer aku tuh tiba-tiba nge-call aku, "Kak, kamu diundang UI." Oke. Maksudnya undang apa? Aku kira yang kayak datang event. Enggak, kamu jadi pembicaranya. Itu aku kayak langsung berlinang air mata. Aku langsung kayak, karena itu manifestingan aku, Kak. Aku anaknya manifesting banget. As we should. Yes. Aku manifesting kayak, kalau gue gak bisa jadi siswi di UI, at least gue bisa diundang UI sebagai pembicara. Gitu. Dan alhamdulillah manifestingan itu terkabul. Terus pas aku denger itu aku speechless dan aku kayak langsung menitik air mata, aku nangis dan kayak ambil berapapun rate card yang kita ambil gratis pun nggak apa-apa gitu. Terus ya udah aku diundang UI dan ngebahas yang bikin seneng tuh kayak aku ngebahas hal yang aku suka, Kak, dan hal yang memang selama ini aku kerjakan, yaitu konten gitu, kayak how to make a viral content gitu tapi bisa berdampak, itu temanya. Di sana wah itu, Kak, aku nangis tuh kayak 6 kali. Jadi pertama kali pas ditelepon, pas tahu. Terus yang kedua adalah ketika masuk gerbang UI. Nyetir sampai tapi gue di sini dijemput pembicara. Dan aku sama mamaku kan. Jadi kayak mamaku juga merasakan euforia kayak anakku gitu. Iya. Masuk gerbang UI nangis, terus pas kayak masuk ngelihat kan ada briefing dulu ya, ngelihat ini nih ininya apa namanya? Panggungnya. Itu aku juga pas foto-foto nangis, pas aku bikin konten itu aku nangis. Jadi kayak aku banyak banget nangis terharu dan nangis bahagianya. Gitu. Jadi dan ada satu kejadian, Kak, yang bikin aku makin terharu lagi. Jadi pas aku jadi pembicara, itu tuh ditonton sama ratusan pasang mata, Kak. Bukan anak UI doang, tapi kayak anak-anak kampus lain. It's open for public. Yes, for public. Tapi mostly itu anak kampus pasti. Dari mana? Yang aku ingat ada BINUS, ada IPB kalau tidak salah gitu. Dan ada petinggi-petinggi UI, dosen, kaprodi gitu-gitu. Dan itu pas penyerahan piagam, terus satu dosen, seingat aku kaprodi, bapak kaprodinya, itu salamankan sama aku. Terus dia bilang gini, wah ini mah kamu bisa jadi dosen tamu di UI. Dosen tamu. Dari awalnya yang berharap untuk duduk di bangku UI, terus kayak kaprodinya ngomong kayak, kamu tuh harusnya jadi dosen. Itu kayak nyesih. Iya kan, itu aku kayak wah itu udah bulir-bulir air mata udah di sini. Kayak oh masya Allah Pak, ya boleh diundang Pak gitu dengan senang hati gitu. Terus kayak udah di situ kayak wah itu benar-benar kayak aku overwhelmed sama kebahagiaan banget di situ, Kak. Dan ya itu momen yang sangat amat memorable sih buat aku. That's very nice. Tepuk tangan dulu dong, itu keren banget loh. Thank you. Kalau misalnya kita ngomongin kerjaan juga salah satu keputusan yang menurut aku paling kamu berani ngambil adalah resign juga dari kerjaan kamu dan kamu pengen full time jadi content creator kan. Bener. Dengan gaji 2 digit kamu fokus untuk menjadi content creator, itu apa sih yang bikin kamu kayak berani untuk ambil resiko kayak gitu? Yes. Itu sebenarnya keputusan yang lumayan besar juga ya, Kak, karena aku datang dan aku dikenal dari konten brand gitu. Jadinya wah gue harus melepas title ini nih. Ntar gimana ya orang tetap mau nonton gue nggak ya gitu. Itu yang selalu gue pikirin. Tapi kenapa aku berani buat waktu itu alhamdulillah banget gaji udah 2 digit, Kak. Jadi kebetulan 2 digit itu karena aku kerja di full time sama part time. Jadi full time part time itu aku sambil kuliah juga lagi skripsian, itu aku mutusin buat resign. Karena jadi aku when it come to financial, aku tipe yang akan ngitung banget, nyatet banget gitu. Jadi aku nggak resign asal resign lah, gue bodo amat. Jadi sebelum resign, pas aku kan content creator brand ya, Kak, basicnya. Dan orang kenal aku tuh bukan Ocha, tapi sebagai Mimin, Mimin toko roti. Dan itu di-uploadnya juga bukan di kamu kan? Bukan. Di mereka kan? Iya, even nggak ada yang di collab atau apapun gitu. Jadi memang orang tahu aku ya
dia tahu aku kayak mbak toko roti, pasti dia nggak tahu nama aku siapa gitu. Dan itu selalu jadi pikiran aku Kak. Kayak gue dikenalnya sebagai, ya gue bersyukur sih. Cuma balik lagi kayak kenapa orang nggak kenal gue sebagai Ocha, gue Rosa Farahdiba gitu. Tapi gak ada yang tahu gitu. Tapi aku mikir ya gimana caranya buat ditahu ya membangun personal branding pastinya kan. Kita udah tahu itu. Nah awalnya itu dari 2022 aku udah ngegedein akun brand, itu sering banget teman sekitar aku ngomong kayak lu gedein akun brand mulu, akun lu tuh lihat tuh krik-krik nganggur berdebu gitu. Karena emang waktu itu gak ngonten sama sekali Kak, karena aku fokus di pekerjaan aku gitu. Nah itu dari 2022 sampai 2025 pikiran itu selalu berputar-putar di otak aku. Tapi balik lagi kayak gue gak bisa, gue sibuk gitu. Nah tapi sekarang mindset aku adalah menurut aku gak ada orang yang gak punya waktu. Gak ada orang yang sibuk, tapi mereka memang tidak mau membuat waktunya aja gitu. Itu kayak mindset aku sekarang gitu. Maka dari itu di 2025 aku mulai bangun personal branding di account aku. Itu di fase tersibuk aku Kak. Jadi aku full time di Tadema, boleh nggak sebut merek? Boleh banget. Boleh. Tadema toko roti itu, terus part time di percetakan, itu content creator juga. Lagi skripsian, jadi kayak susah gitu lulusnya. Aku lulusnya telat kali 5 tahun. Telat 5 tahun? Iya. Bukan telat 5 tahun, lulusnya jadi 5 tahun dari 4 tahun gitu. Telat 5 tahun jadi gondrong ya. Dosen saya gitu ya. Artefak ya. Ya gitu, jadi ceritanya itu dan di otak aku selalu kayak kalau gue sibuk terus kapan nih, kapan gitu. Terus ya udah aku mulailah saat itu Kak. Yang dulunya selalu takut untuk mulai. Mungkin kita Gen Z suka gitu ya Kak, kayak takut banget mau mulai, overthinking dan lain-lain gitu. Padahal menurut aku kayak ya kalau nggak mulai mungkin gue nggak akan ada diundang Kaima sekarang gitu ya. Gitu, jadi aku berani resign karena aku udah membangun personal branding. Jadi itu kalau nggak salah aku bangun tuh di Januari Kak. Aku resign tuh kalau nggak salah Agustus, jadi 6 bulan. Nah, Januari 2025. Oke. Yes. Nah, dari 2025 Januari sampai Agustus itu tuh aku memperkirakan penghasilan aku yang dari personal account aku. Biasalah brand deals, endorsement gitu-gitu. Dan ternyata selama 6 bulan terakhir aku hitung-hitung dan aku hitung total rata-ratanya itu di atas gaji pokok aku dari content creator brand gitu. Yang mana aku rasa kalau untuk financially gue akan fokus di sini kan itu kan nggak serius ya Kak, nggak yang serius banget karena masih ngonten di dua-dua itu aja udah gila banget bikin ide tiap hari. Kamu ada tanggung jawab lain gitu lah ya. Bener, sehari bikin konten 8, 5 kayak gitu kan gila juga gitu. Mau gak mau kita sempetin, kita bikin waktunya, kita seriusin, kita all in di situ dan alhamdulillah cukup menghasilkan. Maka dari itu kayak oke deh kayaknya gue sebenarnya bukan resign Kak. Ini aku nggak cerita di mana-mana betul, eksklusif. Eksklusif ya. Yes. Jadi itu sebenarnya nggak resign tapi memang tidak lanjut kontrak. Jadi waktu itu aku dikontrak selama 1 tahun dan ditanya nih mau lanjut kontrak apa enggak. Awalnya aku tipe sebenarnya ini agak kurang Gen Z sebenarnya. Aku tipe orang yang nggak pernah kepikiran buat resign Kak selama kerja. Mau setoksik apapun bosnya. Lanjut aja. Karena menurut aku kayak aku selalu menganggap itu cobaan kerja aja especially gitu. Especially in this economy ya, Wak. Nah, itu juga. Cari kerja susah ya, Wak. Gitu. Jadi, waktu itu pernah dapat bos yang segila itu naik-naikin aku, tai-taiin aku. Mau cerita? Nggak apa-apa. Terus pernah kayak, ya teman-teman toksik, biasalah. Tapi kayaknya lo pernah kerja yang, ini gak sih, corporate gitu-gitu gak ya? Dulu, enggak. Oh, enggak pernah ya? Aku udah tahu, aku kreatif, mau ya? di depan kamera. Oh, wow. Oke, Diva. Ya, terus ceritanya, mau segimanapun aku tetap lanjut karena menurut aku itu emang aku selalu ngelihat sisi positifnya lagi Kak dari segala sesuatu. Kayak misalnya kayak aku ditoksikin nih. Gak tau ini sebenarnya toksik gak ya? Aku selalu ngelihat kayak oke, berarti ini mengasah mental aku. Jadi kayak gak tau sih ini toksik apa enggak. Cewek intinya gitu. Aku kayak it's your mindset ya. Dan mungkin bagi beberapa orang itu kayak tapi itu toxic positivity. Ya mungkin toxic positivity juga ada positifnya kan. Iya benar. Ada positivity, toxic positivity. Iya gitu. Jadi ceritanya aku memberanikan diri. Aku belum ada kepikiran resign. Dan momen aku kepikiran resign itu baru ada ketika bos aku menanyakan mau lanjut di sini apa enggak. Wah itu otak aku langsung kayak kemana-mana. Dan tapi ujung-ujungnya adalah aku doa dulu. Aku nanya ke mama kayak apakah aku resign karena opsinya tuh ada 2 Kak. Kalau aku resign, itu belum tentu orang masih mau nonton aku.
Karena ya orang tahu aku Mimin, bukan Ocha Eze Rosa Faradiba gitu, bukan Mbak Turban. Dulu belum ada kan Mbak Turban. Sekarang panggilnya Mbak Turban ya, saya. Biasanya gitu. Ada 2 turban nih di sini. Iya, hai. Nah terus yang kedua adalah aku lanjut di toko roti, bukan toko roti, di brand, tapi aku jalan di tempat. Dan aku merasa aku udah jadi content creator brand tuh hampir 5 tahun Kak. Dan aku merasa 5 tahun itu udah waktu yang cukup untuk aku berada di satu posisi yang sama gitu. Karena aku jalan di tempat jatuhnya, nggak naik tangga gitu. Makanya itu keputusan yang berat, tapi insya Allah aku kayak restu dari mama, restu dari sahabat-sahabat aku. Kayaknya oke, bismillah, dan ternyata alhamdulillah emang kalau kita berani kadang emang gitu sih menurut aku hal-hal besar itu datang dari keputusan yang besar kan ya Kak. Betul. Jadinya alhamdulillah sih Kak. Dan 5 tahun tuh nggak waktu yang bentar ya. Bentar loh, itu lumayan lama. Terus untuk keluar dari, ya walaupun di situ ada aja cobaannya, tapi itu kan kayak 5 tahun tuh udah bisa dibilang kayak lo, pasti orang mikirnya kayak lo di situ tuh comfort zone lo gitu. Benar Dan banget. Keluar dari situ itu lumayan susah, apalagi dengan kamu yang mungkin waktu itu belum pasti dengan kayak konten kamu kalau secara personal tuh kayak gimana gitu-gitu. Tapi sekarang berarti kamu udah setahun lebih ya ngejalanin konten sendiri kan. And you made it. Dan it's nice. Kamu juga kemarin aku ngeliat konten-konten yang kayak kamu beli rumah, kamu lihat rumah apa segala macam. Menurut aku itu it's very inspiratif banget. Karena aku sendiri aja males banget bikin konten-konten kayak gitu. Tapi by the way ngomong-ngomong konten juga, aku jadi kepo kan kamu banyak dibilang sama orang-orang juga kamu tuh bikin konten brand atau promosi tuh nggak kelihatan kayak kamu tuh nge-endorse gitu kan. Itu kapan pertama kali kamu sadar ternyata kamu tuh bikin konten tuh lumayan beda gitu mungkin daripada creator lain? Oke, berarti ini konteksnya itu untuk di akun-akunnya ya, bukan yang di brand ya? Oke, sebenarnya kalau dibilang beda nggak juga sih kayaknya banyak. Tapi kamu maksudnya itu it's smart loh, kayak kamu tuh bikin orang pengen nonton dari awal sampai akhir tanpa orang sadar kayak sebenarnya ada brandnya. Oke. Iya kan? Iya. Thank you udah notice itu loh Kak. Jadi sebenarnya mungkin aku nggak ngerasa aku beda ya, tapi intinya gimana caranya dari awal aku bikin strategi pasti ya Kak. Dari awal tersusun strateginya jelas. Kamu berarti organized banget ya? Banget. Kalau untuk konten, ya. Iya lagi Scorpio. Ya jadi aku susun strateginya, personal brandingnya seperti apa. Ketika masuk brand itu akan seperti apa dan lain-lain, dan memang aku jarang menggunakan tren tuh Kak. Kalau di akun aku bukan karena sok paling eksklusif, pick me, bukan ya? Enggak, bukan karena itu, tapi karena apa ya? Kalau menurut aku kan aku balik lagi aku berpenghasilan dari brand deals dan aku ingin all out ke brand, dan menurut aku untuk all out aku akan bikin konten yang memang sepenuh hatiku. Dan konten yang sepenuh hatiku adalah konten aku bercerita. Awalnya tuh memang konten-konten brand yang konten personal account aku tuh yang rame konten aku storytelling Kak. Cerita aku triple job sambil kuliah, gimana bagi waktunya, bla bla bla, itu dari situ. Sound so soothing by the way. Kayak nonton ini tuh bikin kayak ngantuk, ngerti gak sih? Kalau malam-malam tuh inspiratif tapi kayak gitu ya. Suaranya tuh enak didengar, ngerti gak sih? Karena aku biasa denger suara cempreng ya. Jadi kadang kalau denger yang kayak kamu tuh kayak enak gitu, wow, inspiratif gitu. Ada orang bener di Indonesia gitu. terus. Iya, jadi ceritanya gitu. Awalnya karena udah bikin strateginya dan gak berusaha buat terlihat beda juga. Tapi balik lagi aku pengen all out aja di sini karena ya balik lagi aku memang passion di sana juga sih Kak, passion di sini juga. Jadi aku bikin konten yang memang aku suka, menurutku bagus, dan aku ada ada standar dari diriku juga gitu. Dan menurut aku standarnya itu udah aku buat yang mungkin kakak Emil lihat kayak gitu sih. Nah ini by the way juga yang aku notice kamu tuh suka banget sama warna hijau. Iya kan? Ini sekarang aja outfitnya kamu pakai cat heels gitu warna hijau, terus rok kamu juga ada unsur hijau-hijaunya, turban kamu juga ada hijau-hijaunya. Apa sih yang bikin kamu sesuka itu sama warna hijau? Oke, jadi sebenarnya lucu Kak. Aku cerita lagi ya, nih banyak yapping nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, aku seneng banget bintang tamu yang kayak begini yapping ya. Daripada bintang tamu yang kayak cuma, kamu suka warna hijau ya? Iya. Ya kenapa monyet? Maksud gue kan begitu. Ini cerita lucu Kak sebenarnya. Jadi kebetulan kan alhamdulillah lagi pindah rumah waktu itu. Dan aku suka masak kebetulan. Nah, karena aku suka masak, elektronik yang pertama aku beli adalah AC dulu, baru kulkas. Oh, I saw the content. Iya, kulkas hijau. Yeah, oh my God. Kamu tempel kan tapi stiker. Itu. Nah, jadi ceritanya kenapa bisa belinya kulkas warna hijau? Itu kan terdengar janggal ya Kak. Kulkas hijau tuh. Pengen dari kulkas hijau. Itu unik. Aku sih yang normal aja Kak, abu-abu. Iya, abu-abu hitam gitu kan, itu normal. Nah, kebetulan nih, sebenarnya aku ada trauma Kak dulu. Aduh ini aku gak cerita kemana. Lagi-lagi. Tapi beneran eksklusif loh. Beneran eksklusif ini. Jadi aku ada trauma dulu pas SMA atau kayak SMP. Aku tuh sadar bahwa aku gak cantik.
dulu. Dan di otak aku kayak gimana caranya gue terlihat, tapi bukan dari physically, bukan dari face ya lebih tepatnya ya, bukan fisik gitu. Jadi makanya sekarang aku punya mindset kayak gue suka banget gonjreng-gonjeng warna-warni kayak gini. Itu karena dulu aku berusaha terlihat berbeda dari segi fashion. Biar karena aku sadar itu kayak muka aku pas-pasan, tapi aku pengen terlihat gitu kayak lihat gue gitu. Oke, maka dari itu gue mengubah, pertama aku pakai turban Kak. Aku pakai turban ini dari 2019 BTW. Udah 7 tahun ya, Wak? Iya, lumayan. Dan saat itu juga banyak pro kontra tuh pas turban kayak nggak cocok, tapi kayak balik lagi gue make gitu. Dan menurut gue cocok, gue akan pakai gitu. Dan dari situ aku memang dari dulu tidak suka terlihat biasa aja. Aduh, terdengar pick me ya, tapi tapi same. Ngerti kan maksudnya? Aku juga dari dulu kayak selalu pengen edgy. Beda. Yes. And we should gitu. Kita emang harus cari keunikan sendiri kan. Bener banget. Iya, aku selalu merasa kayak aku gak suka terlihat biasa aja. Dan itu terbawa sampai aku menyusun rumah ternyata. Nah, di situ aku mau beli kulkas. Aku kayak kulkas hitam abu boring ya gitu. Cari deh kulkas yang warna lain. Aku temulah kulkas warna pink pertamanya. Kebetulan aku juga suka pink. Jadi pink hijau tuh suka banget pertamanya. Nah, kulkas warna pink, tapi aku mikir, karena aku masaknya tuh yang masak ribet Kak. Masak yang kayak ayam, minyak. Yes, betul. Jadinya kayak tangan buka kulkas tuh pasti ada minyak-minyak. Kalau pink pasti kotor. Jadi aku carilah ada warna lain nggak ya kulkas. Terus ternyata pas scroll online ketemu warna hijau. Di situ aku langsung kayak, ini dia. Iya, gitu ya? Betul. Biasanya gue yang negur orang nih. Gue selalu kalau misalnya ada suara kayak gini, gue kayak baru pertama kali syuting deh. Sorry ya. Itu alarm aku untuk ngingetin aku bikin konten by the way. Oh iya, itu tersusun. Itu doang sih. Oh itu doang. Itu doang. Oke. Nenen maaf. Balik lagi ke kulkas hijau. Akhirnya nemu di online. Terus aku karena anaknya sebenarnya kalau buat kulkas kayaknya enaknya lihat langsung kan Kak. Jadilah aku masuk ke pencarian kulkas hijau. Nah yang awalnya itu nggak niat dikontenin Kak. Awalnya kayak buat story aja. Aku lumayan aktif kan di story. Jadi aku datanglah ke berbagai toko elektronik dari yang gede banget sampai yang di pinggiran jalan Ceger, tahu nggak? Tahu Ceger ya, Allah yang ada sepeda-sepeda. Iya betul di situ. Dulu gue beli sepeda di Ceger, saya. Di situ jadi pinggiran. Dan kebetulan si kulkas hijau itu adanya justru yang di pinggir-pinggiran. Nah terus tapi kebetulan adanya yang jadi tuh ada warna hijau sama pink Kak. Iya. Dua-duanya ada di situ? Nggak ada, jadi adanya yang pink doang. Tapi intinya aku bikin, aku ngambil footage-nya tuh intinya perjalanan aku. Pas sampai rumah, gue mikir, gue post story tuh Kak. Terus kayak banyak yang tertarik di story. Maka dari itu kayak, footage-nya cukup, gue bikinlah konten. Dan ternyata konten perjalanan aku cari kulkas hijau, itu surprisingly konten terame selama aku konten. Oh wow, kulkas journey ya? Iya, kayak kulkas hijau journey lebih tepatnya. Aku sebutnya Kujo namanya. Aku namain Kujo. Yes. Nah, di journey ini ternyata gongnya bukan di IG doang, bukan di TikTok doang, bahkan di Facebook dan di YouTube Shorts Kak. Semuanya itu kayak jutaan, kayak aku total kayak 30-40an juta gitu. Wow. Dan itu kayak penduduk Jakarta, Bandung, Jogja. Aku tadi lihat sensus penduduk BTW. Ya sekitar itu digabungin, kayak itu rame banget dong. Pasang mata yang melihat konten kulkas hijau itu. Itu kalau konser Ariana Grande udah di arena. Jujur. Betul banget. Nah abis itu, di situ kaget. Dan dari situ gongnya adalah aku dikenal sebagai Mbak kulkas hijau. Nah sebenarnya Kak, ini sebenarnya nih gue awalnya tuh nggak sesuka itu sama warna hijau. Jadi sebenarnya kamu nggak suka? Bukan nggak suka, biasa aja gitu. Tapi ya seperti yang kamu tadi bilang, kamu sebenarnya warna hijau biar nggak terlalu kotor nggak sih? Benar, dan biar beda gitu. Tapi aku suka beberapa warna hijau, nggak semua kayak hijau green screen itu aku nggak suka, hijau neon Billie Eilish aku kurang suka. Tapi hijau-hijau sage green, hijau-hijau yang menurut aku bagus di mataku itu aku suka. Dan gitu. kulkas yang kamu ambil kan hijaunya bukan yang bright green kan, tapi yang kayak agak-agak sage green gitu. Bener, kan? agak sage-sage gitu deh. Nah terus abis itu di situ dikenal sebagai Mbak kulkas hijau. Dan ini kenapa tiba-tiba semua isi rumahku warna hijau? Kan ada kulkas di pojok rumah aku nih ke hijau tuh. Nah, bukan nggak mungkin sih. Lebih tepatnya kayak kurang cocok aja kalau dalam interiornya kayak hitam putih atau ini doang. Gitu ya, jadinya kayak cari deh warna hijau lagi. Dari situ aku beli sofa hijau. Terus tiba-tiba kayak
aku tiba-tiba entah kenapa di otak aku kayak hijau bagus ya ternyata gitu. Terus aku belilah baju-baju hijau. Dan terakhir aku beli mesin cuci hijau Kak. Mesin cuci ada warna hijau? Ada. Apa brandnya boleh tahu nggak? Brandnya Hisense. Tapi itu bagus banget Kakak harus lihat. Betul nanti aku spill. Dan hijaunya tuh bener-bener hijau bagus kayak retro green gitu tapi muda gitu. Dan itu juga pencarian aku juga dan itu viral juga. Dan dari situ aku dikenal sebagai Mbak hijau. Gitu. Dari situ awalnya sebenarnya hunting dari kulkas dulu yang niatnya nggak kotor dan kayak memang pengen terlihat beda sampai sekarang akhirnya kayak semuanya ada unsur-unsur hijaunya ya. Bener, dan sekarang jadi hijau tuh jadi warna favorit aku, hijau dan pink. Kan? Alhamdulillah warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Oke, new information buat aku seorang Katolik pecinta Yesus Kristus kayak ternyata bestinya suka warna hijau. Gitu. Oke, Kak, ceritanya. Nice. Ternyata semuanya ada ceritanya gitu ya. Berarti sekarang semua kamu kalau misalnya kayak hijau-hijau hunting gitu kamu kontenin? Kontenin. Dan orang suka. Jadi audiens aku udah terbentuk tuh. Jadi sekarang bukan dipanggil Mbak Toko Roti lagi. Mbak Hijau ya, Mbak Hijau gitu. Kadang emang hal-hal yang kita buat tanpa niat, tanpa awalnya juga random gitu tuh yang malah kayak orang-orang works dan ingat gak sih? Benar banget. Itu juga aku nggak nyangka banget malah kulkas hijau kayak konten-konten gue serius storytelling tuh kayak gak seberapa segini kulkas hijau segitu. Ya, makanya kalian apapun itu upload aja gak sih? Bener, dan rekam aja guys. Rekam aja karena kita gak tahu kapan gongnya gitu. Betul, dan even kalian gak usah matokin itu untuk jadi goalsnya kayak ini harus viral, tapi momen aja, memori gitu. Bener. Nanti lo bisa looking back kayak ternyata lucu, kalau ternyata itu viral ya itu bonus aja. Bener banget. Nah, ini by the way kita bakal main game dulu. Game kecil-kecilan kita bakal main Dar Der Dor. Dar Der Dor. Aku sedikit menjelaskan gamenya. Jadi ini Dar Der Dor tuh basically kayak truth or dare. Kalau misalnya nanti kamu nggak mau jawab pertanyaan dari sini, kamu bakal dapat dare dari sini. Seperti itu. Ini aku ambil aja ya. Ini pertanyaan dari kreatif. Dari Slaymin. Oke. Aku ambil ini deh. Aku baca ya. Yes. Siapa konten kreator Indonesia yang menurut lo kontennya nggak kreatif atau gitu-gitu aja? Ya kan gue kan yang nanya juga. Kata gue, ini pertama kali gue blunder nih kayaknya. Jujur. Baru setahun loh, setahun lebih loh. Lu udah mau ngancurin aja. Kreatif atau gitu-gitu aja. Bentar ya, mikir nggak. Gak kreatif atau jawab aku aja deh biar aman. Jujur, aduh ini bukannya sok gimana ya, tapi menurutku kayak aku karena itu Kak, aku selalu ngeliat sesuatu baiknya gitu loh. Tuh lu pengen orang jahat, gimana? Orang baik mau dijahat-jahatin. Kecuali ini gue pertanyaan yang gue sebut satu-satu. Aduh siapa ya? Gak kepikiran juga lagi di otak aku. Karena aku ngelihatnya justru apa ya, gitu-gitu aja. Siapa ya? Bentar aku pikir. Gak ada. Kalau gitu, emang kalau gak ada juga Der? Oh iya. Tapi dia emang beneran gak ada loh. Bentar. Lu mau di otaknya jahat? Paling kalau gitu-gitu aja kan ada kayak misalnya kayak konten Pandawara misalnya. Kan emang kontennya ya gitu-gitu aja karena memang itu ini dia kan. Dan kayak, gitu-gitu aja tuh gak harus negatif kan? Benar, gitu-gitu aja dia bagus. Gitu-gitu aja tapi bagus. Dan biar orang inget terus. Kampus lo. Gimana? Lo pengennya kesannya negatif kan? Gue cinta sama Pandawara Group. Dia emang gitu-gitu aja kontennya sampah tapi bagus. Iya, kontennya sampah. Membangun masyarakat. Oke, gak dapet Dare. Oke, bete. Dare buat lo deh tuh, lo makan tuh chips. Chips pedas. Benar. Pandawara Group emang dari dulu seperti itu aja. Jujur, tapi aku ngikutin konsisten dan bagus banget menggerakkan masyarakat untuk gak buang sampah sembarangan. Jujur, bagus. Shout out Pandawara, keren. Oke, aku ya selanjutnya ya. Yes. Sebutkan merek brand yang pernah lo ubah briefnya karena bukan gaya lo banget. Banyak, semuanya banyak. Kayaknya waktu itu, banyak banget. Kayak yang paling diingat, Fore. Fore. Yang Berry Manuka itu gue ubah banget. Kenapa Kak? Karena tadinya dibikin kayak terlalu boomers. Oke. Gitu. Tapi dari brandnya gimana tuh? Untungnya mereka fine, walaupun kayaknya gue nggak tahu ya, mungkin petingginya agak boomers gitu. Tapi yang anak-anak bawahannya tuh anak-anak Gen Z gitu. Dan gue bilang kayak sedikit kata-kata makian tuh nggak apa-apa. Gitu, sedikit kata-kata kasar tuh nggak apa-apa kok. Gitu-gitu. Dan akhirnya mereka mencoba mengerti dan ya udah jadi kan. Dan works loh, aku tahu Kak Emil juga rasi Berry Manuka itu dari Kak Emil. Alhamdulillah ya, saya laku lah satu Indonesia. Fore duit mana nambah? Ekstra dong. Aku ya. Alright. Ini.
Kalau semua draft TikTok atau IG kamu dibuka sekarang, video mana yang paling malu buat ditonton orang? Bentar. Ini harus ditunjukin. Tunjukin dong. Bentar Mungkin ya. kamu ada nge-JJ. Siapa tahu aku ada yang kayak, nggak ada. Oh. Karena aku kayak penguin. Nanti aku kirim ya videonya ya. Tapi kamu lihat aku Kak, Ya, itu kayak kaku banget. Iya itu sama tim aku BTW. Ya maksudnya ini kalau gue ngeliat ini juga kayak tumben nih anak gitu. Iya, kan. malu sih ini kalau aku post ini. Oke. Ya, Itu ya joget apa sih itu joget Brazil ya? Iya. Gitu-gitu. Ntar aku kirim. Oh jadi ini pertanyaannya ke satu-satu gitu ya, bukan kayak dua-duanya. Ganti-gantian gitu kita. Ini last ya? Nggak ada habis. Gue juga gak usah banyak-banyakin deh. Terakhir nih, apa kebiasaan jelek kamu yang susah ditinggalin? Apa ya? Aduh banyak lagi. Apa ya? Udah nungguin. Pick me gak kalau gue bilang gue gak ada kebiasaan jelek? Oh, enggak kok. Oh iya clumsy, gue clumsy banget. Gue Jujur harap sama. gue clumsy banget. Gue beneran bisa. Ini gue udah ceritain kemarin tapi gue beli AirPods tuh setahun bisa 3 kali 4 kali karena hilang satu atau enggak gue lagi pup terus kecemplung ke dalam sebelah dan nggak mungkin diambil dong say. Yes. Terus abis itu ya gue clumsy. clumsy-nya parah. Terus abis itu apa ya kebiasaan buruknya, mungkin gue pengen mencoba hidup lebih healthy kali ya, jadi kayak pengen mengurangi jajanan-jajanan yang manis-manis. Terus fast food itu gue masih suka banget. Gue suka banget sama manis-manisan. Jadi itu pengen gue tinggalin. Oke. Ini kebiasaan buruk yang aman buat kamera ya? Betul. Kalau kebiasaan buruk lainnya, DM aku untuk tahu kebiasaan buruk. Oh wow, keren. Mana? Enggak, itu yang tadi sebelumnya. Yang brand ini. Tuh, sebutkan brand yang bukan. Emang udah habis, gila deh. Pengen gila, banyak. pengen ada dare-nya gitu loh. Selesai! Selesai, yeay! Oke, sekarang kita lanjut ngobrol dikit-dikit lagi ya. Boleh dong. Nah ini kan karena banyak orang dan alhamdulillah kamu dianggap sebagai content creator yang berhasil gitu. Amin ya Allah. Kemarin tuh kamu sempat buka kelas konten gitu ya. Dan itu sempat dihujat. Oh iya. Kenapa, Beb? Karena sebenarnya aku nggak tahu ya ini dihujat apa enggak. Tapi intinya dia berkomentar buruk aja. Dia cuma bilang, sebenarnya cuma bilang gini sih Kak, kayak ujung-ujungnya jualan kelas gitu. Dan tapi komentar itu waktu itu aku baca di pagi hari saat aku baru terbangun. Dan nggak tahu ya, mungkin lagi sensitif kali itu ya, PMS atau gimana. Aku nangis Kak. Nangisnya yang sesenggukan Kak. Gitu. Karena baca komentar itu doang. Kenapa aku nangis sesenggukan? Karena jadi tuh Kak, disclaimer dulu. Aku tuh buka kelas untuk cara bikin konten brand viral. Jadi specifically untuk brand. Kenapa aku berani buka itu? Karena memang aku sudah ada di bidang ini gitu. 5 tahun say. Itu. Dan emang beneran berhasil. Alhamdulillahnya. Dan memang aku buat itu dari atas dasar request orang-orang gitu. Yang memang percaya buat kayak mendengarkan ilmu dari aku gitu. Dan itu jujur kayak terharu juga gitu. Yang dulu tuh aku kayak maju mundur Kak bikin kelas. Karena aku selalu merasa aku tidak bisa gitu. Maksudnya kayak gue belum kompeten deh untuk bikin kelas gitu. Tapi karena banyak orang yang bener-bener kayak, Kak please bantu aku. Kayak banyak kok Kak. Ternyata content creator yang struggling banget untuk nemuin apa konten winningnya, untuk nemuin cara bikin yang viral tuh gimana. Itu banyak banget yang struggle. Dan ternyata ilmu tentang konten tuh ternyata apa ya, bermanfaat banget buat banyak orang gitu. Nah dari situ aku bikinlah kelas konten dengan maksud untuk membantu mereka. Dan sekarang tujuan hidup aku tuh cuma buat biar bisa bermanfaat aja buat banyak orang gitu. Itu kayak menurut aku udah kayak gak ada lagi yang bisa aku minta kalau udah bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Dan yaudah itu kan bener-bener kayak menurut aku kayak maksudnya baik gitu. Tapi tetap ada yang mungkin ya kayak sepositif apapun konten kita akan selalu ada aja ya orang yang mungkin ngelihatnya dari sisi negatif gitu. Yang mana ya itu nggak apa-apa sih buat aku. Cuma karena aku lagi sensitif aku nangis. Dan aku Kak kalau dapet hate comment itu aku jadiin konten lagi. Jadi aku tip dan kontennya lagi pas aku remake misalnya kayak judulnya kayak hooknya itu kayak ujung-ujungnya jualan kelas. Terus aku kayak cerita lah ngomong gini pendapat aku gimana. Dan rame gong selalu. Karena aku selalu percaya konten yang menyentil emosi, entah itu ketawa, marah, sedih, bangga, itu selalu works kan Kak. Makanya aku memanfaatkan hate comment untuk jadi konten baru. Ya,
kalau yang hate comment kayak gitu emang harus dicuekin aja sih Benar. gitu. Ya Nabi aja ada yang ngehujat ya Beb. Ya, Mas. Iya kan? Iya, benar. Apalagi kita hanya seonggok manusia. Betul. Ini by the way sekarang kita bakal ada pertanyaan tapi ini dari Slaytizen. Kita bakal Oke. masuk ke WC wadah komen. Seru. Ada di bawah sini. Warnanya putih ya. Putih. Dan ini jujur baru kok Beb. Oh, baru. Toilet Oke. baru jadi aman, gak ada teong di sini. Aman. Teong and Sitika. Ini pertanyaan dari followers kamu nih. Oke. Ini aku pindah Pertama, ke sini nggak apa? nggak apa-apa sayang. Oke. Pertama dari Yorsal 1. Oke. Sebutin hal yang paling bandel yang pernah kamu lakuin dalam bentuk apapun itu. Bandel ya? nakal. Oh, Paling wow. bandel. Bentar. Jawaban yang aman. Bentar. Bandel ya, bandel. Kayaknya bandel-bandel pas kecil deh, Kak. Bandel-bandel, Yang kayak iya. ngebel rumah orang terus lari. Lari. Itu Aduh, gue boring ya. Tapi itu gue banget. Gue Iya juga kan? gitu. Gangguin anjing tetangga. Gangguin aja tetangga terus dikejar. dikejar, terus digigit. Bentar, apalagi yang bandel ya? Ya mungkin kayak Ih, gitu-gitu. boring. Iya emang kalau orang kagak bandel gak usah dipakai bandel ya. Saya emang kayak begitu. Bandel Tapi pas kecil aku bandel banget, Kak, Iya, pokoknya. Bangor Kayak gitu badung, ya. kayak cewek tapi badung terus kayak yang kayak apa ya? Kayak bikin ulah tuh aku gitu, kayak entah apa mencahin apa. Clumsy balik lagi sih. Mamsi. Ini selanjutnya dari Ardian FRDS. Oke. Kak Ocha muak gak sih karena sering dipanggil Mbak Roti dan sosok Mbak lainnya? Tadi baru Mungkin diceritain iya, ya. tapi kalau now gitu kamu kayak masih disebut kayak gitu mungkin Enggak, aku nggak muak karena itu tadi, karena itu kan bagian dari perjalanan aku ya, Kak. Dan aku so far sampai sekarang pun masih berhubungan baik sama Ya, owner-ownernya, sama orang-orangnya. Jadi kayak ketika aku dikenal sebagai Mbak Roti, aku nggak yang ngerasa kayak please lupain Iya. title itu. Enggak sih, kayak justru itu bagian dari perjalanan aku. Jadi aku nggak muak sih. ini selanjutnya dari Li_sa_dam. Oke. Pernah nggak ngalamin kreatif block dan gimana cara kamu ngatasinnya? Oke, sebenarnya ini fun fact lagi. Ya. Ini adalah pertanyaan yang pernah aku tanyain ke Nicholas Saputra. Oh, wow. Jadi waktu itu aku In person? in person. Oke. Jadi waktu itu kebetulan aku nggak apa-apa nggak sih di Gak atas. apa-apa sayang, aku emang selalu kayak gini kok. Oh, oke. Jadi waktu itu aku berkesempatan buat ngobrol langsung di ada event Grab Oke. gitu, Kak. Jadi ketemu sama Nicholas Saputra dan aku waktu itu diundang sebagai KOL, jadi aku buat nanya. Ya. Nah, waktu itu aku tanya juga karena kebetulan aku lagi kreatif blog. Sebenarnya nggak kreatif blog. Mungkin kalau kreatif blog tuh kesana udah kayak Udah nggak ada lagi. mentok gitu. Coba ini Udah lagi burn out aja. lebih ke burn out. Nah, aku tanya nih ke Kak Nicholas kayak, Kak, menurut Kakak gimana cara, kan Kakak kan industri kreatif banget Iya. gitu dan dia puluhan tahun gitu ya. Yes. Ada nggak momen kreatif blog dan gimana cara ngatasinnya? Terus Kakak tahu nggak jawaban dia apa? Dia bilang gini, burnout itu masih aman, tapi kalau kreatif blog menurut saya itu udah nggak bisa terselamatkan. Dia bilang gitu. Tapi jangan sampai, pokoknya dia bilang jangan sampai ada, jadi kan burnout dulu ya Kak, burnout, ujungnya kreatif blog. Nah dia bilang kalau bisa jangan sampai ada di fase kreatif blog. Jadi pas di burnout dia bilang solusinya adalah liburan. Ya. Dia bilang gitu, pantesan nih kalau Saputra aku lihat di mana-mana, kadang di Bali, besok di Spanyol atau di Italia gitu. Ternyata aku awalnya kayak apa sih liburan itu cuma menghabiskan duit. Tapi dari Nicholas Saputra aku ambil cuti ke Jepang, Kak. Karena waktu itu juga aku juga merasa kayak 5 tahun di sini kayak gue harus dipaksa otak untuk berpikir kreatif terus dan aku waktu itu nggak ada tim, Kak. Jadi kayak all in end to end tuh aku sendiri, yang mana kayak lumayan melelahkan ya gitu. Oh, berarti kamu bikin brief juga, kamu jadi content creator di depan kameranya juga gitu. Betul, strateginya, even kayak evaluasinya, semua laporannya itu aku sendiri. Jadi semua tanggung jawab di aku gitu. Nah, dari situ aku awalnya yang kayak skeptis mendengar kayak kayak gimana cara keluar dari burnout itu adalah liburan, skeptis, tapi aku coba, Kak. Karena aku belum pernah keluar negeri waktu itu. Aku ke Jepang lah dengan menggunakan tabungan aku kerja di brand. Dan ternyata bener lagi, Kak. Kayak pas liburan, mungkin kayak menurut aku jangan terlalu dipaksain ya, Kak. Ketika kita udah burnout, saran dari aku adalah yaitu entah lo liburan atau enggak istirahat sejenak, tarik nafas, deep breath, baru lanjut lagi. Karena ketika otak dipaksakan banget juga ujungnya nggak bakal bisa works gitu. Dan itu pas aku liburan, ternyata aku dapet banyak banget ide, Kak. Dan banyak banget konten Jepang aku yang gong di yang personal account. Dari situ kayak, wah ternyata kata Kak Nicholas bener gitu. Jadi kayak menurut aku itu, entah lo istirahat sebentar, sejenak tarik nafas, atau ya liburan. Dan bukan berarti kalian liburannya harus ke Jepang ya? Oh iya, nggak harus ke Jepang. Kayak maksudnya keluar aja, go Iya, out gitu. go Take a out. deep breath, jalan 30 menit. Aku juga kadang kalau misalnya lagi burn out gitu, kadang kalau misalnya lagi capek banget sama kerja, aku sesimpel kalau aku tuh kadang suka keluar rumah, keliling komplek, naik mobil aja, and look jujur. around. Yes. Look around, banyak orang yang gak selaki kita gitu loh. Not to just
punya penghasilan yang puji Tuhan lumayan besar, tapi maksudnya untuk sesimpel makan, punya masih bisa tinggal di bawah atap, kita masih nggak merasa kepanasan, nggak hujan, sesimpel itu tuh menurut aku itu lumayan membuat aku bersyukur dan jadinya pengen terus maju sih. Karena kayak I'm so lucky aku dipilih sama Tuhan untuk bisa punya kesempatan pekerjaan seperti ini. Jadi kalian juga selama masih bisa bernafas, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa bergerak, go out and look around. Kayak harus napak tanah wajib. Wow, grateful queen. Grateful queen. Last one, last but not least. Ini dari ini dari False Famosi. Oke. Kak, kamu kalau capek gitu, healingnya apa dan kenapa? Misal kamu lagi capek nih sekarang, kayak kamu healingnya kalau di Jakarta tuh ngapain? Aduh, sebenarnya aku kebetulan aku workaholic, Kak. Oke. Jadi aku memang cinta bekerja. Aku suka proses kerja, makanya aku jarang banget burn out. Kayak bayangin aku selama 4 tahunan aku konten, itu 1 kali momen aku burn out. Dan itu yang sampai aku izin ke bos aku bilang, Ci, mohon maaf aku hari ini izin karena otak aku udah buntu. Karena sehari aku harus bikin 5 dan itu berturut-turut 5 tahunan. Kayak, gila, itu udah gila banget. Makanya momen aku burn out itu sekali, selama aku konten hampir 5 tahun sekali. Dan ketika aku burn out, kalau yang saat itu sih aku itu kayak take a deep breath, aku istirahat dulu, bener-bener aku nggak scrolling, aku nggak mau ngisi ide lagi di otak aku, jadi bener-bener pure istirahat. Tapi kalau sekarang, kapan ya aku burn out? Tapi kalau burn out, bentar. Maybe not burn out, kalau lagi capek aja. Capek aja gitu ya. Kalau capek ya paling kayak, bed rot, kamu suka bed rot nggak? Bed rot apa ya? Yang kayak beneran di kasur aja all day. Oh, suka sih, tapi nggak all day juga sih. Aku bisa. Paling kayak malam aja karena masih ada kerjaan. Paling ini sih ya pesan kopi, kayak bawa, bener kayak KML, kayak jalan-jalan bawa mobil, pesan kopi, terus balik pulang sambil lihat-lihat, jalannya pelan gitu. Itu sih paling. Sesimpel mungkin keluar rumah aja gitu ya. Sama aku juga kayak suka pagi-pagi keluar atau kayak dress up. Ya, itu ya. Dress up walaupun kalian di rumah aja dress up, terus kayak apa kayak gue suka, kalau gue tuh suka pakai headphones terus pakai heels Hari Halim gue yang tingginya segini. Oh wow. And then I just walk di rumah gue. Kayak udah habis itu lumayan udah bikin gue happy. Lucu banget sih. And then bed rot. I love bed rot. Kemas. Gitu. Udah habis loh. Udah habis. Wow, Ocha, thank you so much. Aku yang thank you. Terima kasih udah datang ke Slay and Say. Thank you juga buat kalian semua yang udah nonton episode kali ini bareng sama Ocha. Semoga yang positif-positifnya bisa diambil ya, Ca. Amin. Yang negatif-negatifnya tadi bisa tolong dihempas-hempas aja. Thank you so much for coming. Thank you so much. Semoga kamu enjoy ngobrol di sini bareng sama Slay and Say. Dan kalian semua juga jangan lupa untuk komen di bawah bintang tamu selanjutnya kalian pengen siapa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.